Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan TV LG ini dengan masalah setiap dicolokkan ke colokan listrik, maka meteran listriknya atau KWH-nya itu jepret ya, atau jeglek atau ngetrip, itu bahasa-bahasa lainnya ya. Jadi kita akan cek, dan buat teman-teman pemula yang mungkin belum pernah menangani kasus seperti ini, maka agar tidak salah pengecekan, silahkan tonton dan simak terus video ini sampai selesai. Wah, banyak cicak goreng teman-teman. Cicak panggang. Untuk kasus TV dengan masalah jeglek atau jepret ya, meteran listriknya, itu biasanya sering kita temui kasusnya itu berada di posisi power supply teman-teman. Nah, kalau TV LG ini power supply-nya menggunakan STR ya sebagai power supply-nya. Sebentar, ini dia, ini STR, kakinya ada 6 ya. Jadi areanya itu kalau kita balik PCB-nya. Nah, ini dia power supply teman-teman ya. Kalau TV LG, ini TV LG, dan memang kebanyakan TV sih akan ditandai di PCB-nya itu dengan kode garis hitam seperti ini, atau sebagian ada juga dengan garis warna putih ya. Jadi dia pertama kali power supply itu ditandai dengan garis ini seperti ini, dan dia posisinya pada colokan listriknya teman-teman. Ini colokan listrik, kemudian ini tombol saklar. Jadi kalau mencari daerah power supply itu adalah seperti ini teman-teman ya. Colokan listrik, lihat di mana posisinya. Nah, disitulah area power supply-nya. Jadi tinggal lihat di belakangnya ini colokan listriknya itu ini. Jadi jelas inilah dia power supply-nya. Jadi teman-teman untuk kerusakan seperti ini fokus pada power supply-nya. Namun ada kalanya power supply-nya itu rusak, bisa juga disebabkan oleh transistor horizontalnya rusak teman-teman. Nah, jadi setiap mendapatin power supply rusak, jangan lupa cek jalur B+ sampai horizontal, terutama horizontal seperti ini ya. Bentar, ini transistor horizontal. Transistor horizontal ini berhubungan dengan kabel warna merah dari yok ini teman-teman. Nih, kabel warna merah yok, atau orang lain bilang sanggul ya. Ikutin kabel warna merahnya, kemudian lihat ada sebuah transistor yang terhubung dengan kabel warna merah tersebut. Ini kabel warna merah ini akan terhubung, ini kolektornya. Transistor tersebut berhubungan dengan kabel merah yok ya. Kita akan ukur seperti ini saja ukurnya teman-teman, simple. Prop hitam di kaki kolektor dan prop merah di kaki emitter atau basis. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalau tidak naik seperti ini, kemungkinan besar transistor horizontalnya masih oke. Namun untuk akuratnya memang harus di open, kemudian diukur dengan skala kali 1K. Caranya sama juga seperti ini teman-teman. Prop hitam di kaki kolektor dan prop merah di kaki emitter atau basis. Jika jarum tester tidak naik, kemungkinan besar transistornya itu masih oke ya. Kemudian begitu juga elko, maksudnya dioda B+ juga begitu. Prop hitamnya itu di kaki katoda dan prop merahnya di kaki anoda. Jika tidak naik, maka diodanya dinyatakan oke ya. Kemudian kalau dibalik, prop merahnya di kaki katoda dan prop hitamnya di kaki anoda, maka jarum tester akan naik seperti ini. Ini biasanya masih oke. Jadi untuk kasus kali ini masalahnya itu ada di power supply. Nah, kita akan ukur
penyebab ngetripnya KWH biasanya ada konslet. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman pemula, gunakan saja tester skala 1000 atau 250 VAC atau VDC juga sama ya, sama aja. Kalau untuk mengukur aja, sekedar mengukur, kita gunakan 250 DC ya. Kemudian prop hitamnya itu di ground, prop merahnya di kaki positif elko primer ini ya. Nah, seperti ini, tidak ada tegangan yang tersimpan, artinya kita bisa bebas pegang ya. Kalau ada tegangan yang tersimpan, teman-teman gunakan saja solder ya. Ujung solder itu dicolokkan aja, steker solder itu colokan di antara kaki positif dan negatif elko ini untuk membuang tegangan sisa yang tersimpan ya. Kalau nanti sudah kira-kira ada sekitar 3 detik, dicolok-colokan dan ukur kembali. Jika sudah tidak ada lagi tegangan tersisa, ditandai dengan jarum testernya ini tidak naik lagi di skala DC ya, 250 volt, maka artinya sudah aman ya. Ini bisa digunakan 250 volt atau 1000 volt ya, tergantung nanti yang tersimpan di elko ini. Nah, untuk kasus kali ini aman ya, kita pegang tidak apa-apa. Kemudian untuk mengetahui konsletnya, gunakan skala kali 1 teman-teman, seperti ini. Seperti ini, oke. Kemudian letakkan prop merah dan hitam ini di kaki positif dan negatif elko primernya ini. Terserah ya, terbalik juga nggak masalah, nanti kita akan balik-balik soalnya. Seperti ini ya. Perhatikan jarum tester. Sebentar, biar lebih jelas di sini. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian dibalik. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, prop hitam dan merah kita bolak-balik di kaki positif dan negatif elko primer ini. Elko primer adalah elko yang besar ya di bagian power ya. Dan jarum testernya bergerak bolak-balik, ini menandakan ada konslet. Maka kalau seperti ini, ketika steker listriknya dicolokkan ke listrik, steker listrik TV-nya ini, maka otomatis meteran di rumah akan jepret teman-teman, karena ada konslet. Ini menandakan konslet ya teman-teman. Jadi penyebabnya untuk kasus seperti ini, untuk area power ini kita akan curigai ada 3. 1 STR, kedua dioda bridge ini, kemudian elko besar ini, elko primernya. Elko primer juga kalau rusak, ada kalanya dia konslet seperti ini teman-teman. Walaupun jarang kita temui, tapi bisa juga, karena saya pernah dapat seperti itu kasusnya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian terkadang juga milar ya, atau kapasitor keramik, terkadang ada juga yang konslet kalau untuk TV-TV yang lain. Namun kalau untuk TV LG ini, milar ini ya jarang ya kita temui konslet. Saya bahkan tidak pernah mendapatinya. Tapi yang sering saya temui adalah STR, dioda, kemudian ya kadang-kadang elko primer ini. Nah, untuk kasus kali ini kita akan langsung buka saja STR-nya teman-teman. Setelah kita buka STR-nya, jika nanti kita ukur kembali elko primernya ini tidak bolak-balik, maka jelas STR-nya rusak. Nah, untuk STR kita akan ukur nanti ini pin 1, pin 2, 1 dan 2 ini. Setelah kita open STR-nya, nanti kita akan ukur pin 1 dan pin 2-nya. Karena biasanya kalau dia konslet, maka akan menyebabkan konslet juga di elko dan di dioda ini. Dioda juga kalau kita ukur akan konslet seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan. Jadi konslet antara katoda dan anodanya. Karena ada konslet di area jaluran yang sama dengan dioda tersebut ya, karena dioda dengan elko primer dan juga STR ini juga ada hubungannya. Nah, untuk itu kita akan open saja ya.
Nah, ini dia STR nya teman-teman ya. Ini STR power supply nya menggunakan kode seri STR W6554A. Nah, kita akan ukur. Kita gunakan saja skala kali 1 saja ya. Seperti saya bilang tadi, ini pin satunya yang ada isolatornya ini. Ini pin 1, ini pin 2. Kita akan ukur pin 1 dengan pin 2-nya, karena biasanya kalau konslet itu sering kita temui pada pin 1 dan pin 2 ya. Kita akan ukur terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Prop hitamnya di pin 1, prop merahnya di pin 1, dan prop hitamnya di pin 2, dan tester naik. Kemudian dibalik, prop merahnya di pin 2 dan prop hitamnya di pin 1. Nah, dia bolak-balik teman-teman. Jadi sudah bolak-balik ya. Kita akan bandingkan dengan yang masih oke ya. Ini kita punya yang masih bagus. Kita akan ukur pin 1 dan pin 2. Ini prop merahnya di pin 1, prop hitamnya di pin 2. Oke, perhatikan naik, tapi seperti itu naiknya ya, tidak terlalu tinggi seperti tadi ya. Hanya sekitaran di angka, bentar, kita apakan testernya. Oke, sampai 0 dah. Nah, di posisi di angka 6 ohman lah. Kalau seperti ini posisinya teman-teman. Prop merahnya di pin 1 dan prop hitamnya di pin 2 ya. Kemudian dibalik. Nah, tidak naik teman-teman ya. Kalau dibalik, prop merahnya di pin 2 dan prop hitamnya di pin 1. Kita gunakan skala kali 1K. Juga tidak naik. 10K juga tidak naik. Nah, itu kalau yang masih bagus ya. Jadi prop hitamnya di pin 1, prop merahnya di pin 2. Ketika diukur pin 1 dan pin 2 nya ini, maka jarum tester walaupun di skala kali 10K tidak akan naik teman-teman. Ini masih bagus. Nah, jadi kemungkinan besar SR nya saja yang rusak teman-teman. Tapi kita akan ukur juga ini tadi pin 1 dan pin 2 ya. Tadi kan kita ukur ketika STR-nya itu masih nempel pada rangkaian, maka tadi bolak-balik di elko primernya nih. Ini kita akan ukur. Oke, tidak naik lagi ya. Ini prop hitamnya di kaki positif dan prop merahnya di kaki negatif tidak naik. Kemudian kalau dibalik, maka dia akan naik. Namun hanya pada skala 20 ohm ya. Naiknya hanya di sekitaran 20 ohm. Nah, jadi sudah tidak ada konslet teman-teman. Jadi memang jelas penyebabnya adalah STR. Nah, kita akan pasangkan saja STR kita yang masih bagus ini. Kita akan buktikan TV-nya sudah oke atau enggak ya. Jangan lupa kasih pasta supaya STR-nya itu lebih awet. Jadi kerusakan di power supply ini sebenarnya kerusakan yang paling mudah teman-teman ya, asalkan dikerjakan dengan teliti dan hati-hati ya teman-teman. Kemudian ikutin prosedur yang ada untuk servis TV seperti ini. Jangan lupa juga untuk menambah solderan pada komponen-komponen yang kakinya mungkin sudah mulai tipis ya, supaya lebih awet. Sudah teman-teman ya, STR-nya sudah kita solder kakinya. Sekarang kita akan coba nyalakan TV-nya ya. Ini kita pasangin terlebih dahulu soket-soket kabel yang hubungkan steker, kemudian
speaker, lampu LED indikator kita pasangin terlebih dahulu. Udah. Dan saklar kita langsung saja nyala langsung. Oke, kita akan lihat. Kita colok stekernya. Sudah tidak jelek meteran. Lampu indikator sudah menyala dan perhatikan TV-nya sudah menyala teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sangat simpel dan gampang, asalkan kita kerjakan dengan ketelitian dan ilmu yang ada. Makanya buat teman-teman pemula semuanya, jangan lupa ketika menservis TV utamakan terlebih dahulu ilmu, dan juga kemudian nanti akan perlahan ada teman-teman dapatin sebuah pengalaman yang akan nantinya mengantarkan teman-teman agar kedepannya menservis TV dengan mudah. Nah, seperti itu saran dan himbauan dari saya. Dan jangan lupa terus ikutin dan tonton terus video dari saya. Semoga saja semakin hari semakin banyak manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.